Oke, pasti sebagian udah bisa nebak. Di depan gue ada laptop, baju gue ini. Ini adalah laptop Yoga Slim 7X dan ini ada perbedaan yang mencolok banget dari semua laptop yang pernah gue review sebelumnya. Yang berbeda adalah prosesornya. Ya betul, buat yang nebak. Untuk pertama kalinya di Indonesia dan dijual secara komersil resmi, yang artinya kita bisa beli, laptop ini beda banget karena prosesornya adalah Snapdragon X Elite Processors. Ya, dan beda prosesor tuh bukan sekedar buat adu kecepatan. Bukan itu aja, banyak bedanya. Coba kita bahas. Sebenarnya prosesor ini udah lumayan lama gue tunggu-tunggu ada di laptop. Sekitar 2 tahunan lalu gue pernah diundang Qualcomm ke Hawaii untuk unveiling the next gen CPU untuk Snapdragon platform, yaitu Orion kodenya. Variannya memang gak sama persis, tapi itu udah mulai diperkenalkan, Snapdragon X, atau sistem on-chip yang khusus laptop. Dan akhirnya hari ini masuk dan dijual di Indonesia oleh Lenovo. Terus beberapa minggu lalu gue diundang ke kantor Lenovo untuk nyobain langsung barangnya nih. Barang yang bukan lagi prototype dan bener barang yang udah komersil dan udah dijual. Dan sekarang barangnya ada di studio gue. Yuk kita bahas pelan-pelan, mulai dari desain luarnya sampai ke otaknya, intinya prosesornya. Untuk desainnya, ada beberapa poin menarik yang berbeda dari desain yang diberikan pada Lenovo Yoga Slim 7X ini. Warnanya warna cosmic blue dibandingkan dengan seri Yoga sebelumnya. Yang pertama adalah penempatan logo Lenovo-nya di sini. Yang biasanya ada bagian di samping, sekarang di versi terbarunya ini ada di bagian tengahnya. Nah, yang kedua, Lenovo Yoga, Yoganya sendiri, logo Yoganya itu ada di dalamnya. Bagian dalamnya ini dan sekarang ada di bagian palm rest. Biasanya itu udah di luar biar kelihatan langsung Yoga, tapi ini di palm restnya. Nah, menurut gue ini oke. Seperti menunjukkan kelas yang berbeda, bukan seperti zamannya brand streetwear yang desperate mau menunjukkan brandnya dengan segede-gede apa gitu di bajunya, di tempat yang jelas banget biar kelihatan, oh ini adalah Super Me. Oh enggak, bukan, maksudnya you know what I mean. They're screaming, they're not subtle, tapi menurut gue yang ini very subtle. Ditambah desainnya itu juga tipis banget. Ini 12,9 mm, salah satu yang tertipis dan ringan dengan 1,28 kg untuk ukuran layar 14,5 padahal. Cukup lebar layarnya. Tipis dan ringannya tuh nggak main-main. Tetap dengan standar militer MIL STD 810H. Itu kayak standar militer Amerika dengan versi H, artinya udah versi ke-8-nya. Sounds very legit, right? Iya aja, gue percaya. Gue bukan Aryo Rick everything. Ya, gue nggak berani jatuhin terus atau ngebuka segala macam. Not me. Display dengan ukuran 14,5 inch ini nggak main-main ya. Dia OLED, dia 3K, akurat warnanya sampai 100% DCI-PR sama 100% sRGB. Dia 90 Hz refresh rate, terus juga ada Dolby Vision dan iSafe Certified 2.0. Ada UV Rhineland biasalah, low blue light. Dia aspek rasionya 16 dan 10 dan dia juga touchscreen gitu ya. Kalau ukuran laptop Lenovo, kesan pertama aja udah kelihatan. Enak banget lihat layarnya yang OLED dan 3K. Hitamnya hitam banget, tajam banget. Laptop ini ada 3 port USB-C 4. Kiri 2, ini kanannya 1. Oke, USB 4, ingat ya USB 4. Ini harus gue tekankan banget karena ini ngebut banget. 40 Gbps sambil 100 watt power delivery. Ini artinya saking ngebutnya lo bisa taruh 2 tambahan monitor 4K dan monitornya ini sendiri masih bisa dibuka. Tapi gue nggak punya ngetesnya nih. Gue nggak punya 2 monitor 4K, satu aja nggak punya. Tapi lo kebayangan guys betapa cepatnya bisa jalanin 2 monitor 4K. Konektivitas juga ditambah Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.3. Wi-Fi rumah gue aja baru 6 dan Wi-Fi 6 itu sekitar 9,6 Gbps. Wi-Fi 7 is up to 46 Gbps. Internet di rumah lo berapa? Oke, sekarang kita langsung ngomongin intinya, prosesornya yang bikin beda. Jadi, kalau kita bahas intinya ini, otak dari laptop Lenovo Yoga Slim 7X ini dan inti dari video ini adalah Qualcomm Snapdragon Elite X Processors. Nah, yang diluncurkan 2023 Oktober kemarin, dia meluncurkan Snapdragon X di summitnya di Hawaii.
Goal awalnya kenapa ada prosesor ini perlu, jadi dari semua laptop yang pakai prosesor Snapdragon X Series ini ya, tujuannya adalah always on PC. Jadi harus jalan dulu nih dasarnya, harus ngerti dulu. Lenovo Yoga Slim 7X ini begitu dibuka, dari keadaan mati pun dinyalain, langsung nyala. Kayak apa? Kayak nyalain handphone. Gue inget banget ya dulu awal-awal pakai komputer mungkin 20 tahunan lalu. Masih inget banget kalau awal-awal nyalain PC, lo tuh masih bisa tinggal ambil cemilan, ambil minuman, mungkin masak mie instan terus balik lagi pas baru nyala. I'm saying goodbye to those moments. Ini segitu cepatnya nyalanya. Sekarang nyalanya itu udah kayak nyalain smartphone, beneran. Nah, Snapdragon X Elite itu udah lebih beda lagi. Bukan sekedar always on and always connected aja, but we're talking about AI now, Artificial Intelligence. Gue mau jelasin cara kerja prosesor khusus buat AI. Gini. Di prosesor non-AI sebelumnya ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit. Ada yang namanya GPU, Graphic Processing Unit. Di AI ada yang namanya NPU atau Neural Processing Unit. Jadi analoginya gini. Di perkantoran kita anggap CPU, GPU ini mungkin tenaga ahli. Tenaga ahli itu mikirnya strategi atau skill yang dia nggak punya lah, yang orang lain nggak punya lah. Pikirannya strategik, level manager minimal misalnya. Artinya kerjanya pinter dan gajinya mahal. Nah, GPU tuh mungkin bagian seninya, skillnya tuh irreplaceable. Kerjanya beda, nggak sama terus setiap harinya. Harus kreatif, harus menggunakan otak kanan lah kira-kira. Gajinya juga mahal karena dia langka. Sama-sama nih, gajinya mahal. Di prosesor, gaji mahal artinya tenaga yang besar, daya yang besar, yang bisa berakibat lebih panas dan lebih boros. Nah, di prosesor AI, gini, beda. AI adalah pekerjaan, ya boleh dibilang mathematical, terus juga bisa banyak, bisa berulang, tidak menggunakan daya yang banyak. Oleh karena itu, kita oper aja nih delegasiin pekerjaan khusus ini ke NPU tadi. Jadi NPU itu untuk memproses pekerjaan khusus AI yang banyak, mungkin monoton atau redundant, dan daya atau gaji kecil. Jangan-jangan AI itu anak intern, bukan ya? Mungkin ada pertanyaan, emang AI tergantung dari prosesor? Kan udah banyak aplikasi atau web yang cuma connect aja ke internet, udah bisa kok AI-nya. Gua ke webnya ChatGPT bisa kok. Gue juga bisa generate AI pakai Midjourney. Aman. Gini, dengan prosesor AI, artinya kita bisa melakukan AI, processing AI-nya itu secara on device atau secara offline. Or at least, ya sebagian online tapi banyak yang di offline. Kenapa harus on device? Two things. Satu, speed. Setidaknya kita nggak selalu harus bergantung dengan kecepatan internet kita. Dan dua, security. Kalau ada yang mungkin belum tahu kalau AI bekerja dari data, termasuk data yang kita berikan berarti, nah beberapa data itu harus dijaga kerahasiaannya. Contoh nih ya, kita minta bantuan AI untuk bikin proposal dari suatu brief yang kita punya atau kumpulan data riset kita. Itu bisa, dan kita akan harus masukkan brief itu ke AI. Berarti kan privasinya ada sedikit resiko di luar sana. Paham ya? Security. Nah, Snapdragon X Elite ini serinya yang X1E 7800. Prosesor yang juga diklaim menghemat 68% daya tuh, hemat energi. Salah satu yang dibanggakan adalah powernya yang mencapai 45 TOPS. TOPS itu adalah trillion operation per second. Operation ini tentunya operation AI tadi. Ya, trillions. Nah, prosesor khusus AI yang canggih ini memungkinkan kita melakukan on-device AI processing. Mau ngedit atau create gambar secara offline, itu bisa. Mau bikin AI, bikin surat permintaan maaf ke istri karena gue udah terlanjur beli sesuatu tanpa izinnya, mungkin bisa. Apalagi yang coba bisa? Menggunakan Copilot Plus. Nah, Plus ini ada bedanya dengan Microsoft Copilot aja. Dua-duanya sama-sama AI nih, tapi ada bedanya. Copilot Non-Plus membutuhkan internet. Jadi lo bisa install di smartphone atau laptop. Itu bisa diinstal, lo bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa minta bantuan Copilot, tapi membutuhkan internet. Tapi Copilot Plus butuh minimum spesifikasi prosesor AI yang minimal 40 TOPS. Ingat, tadi Snapdragon X Elite ini gue sebut 45 TOPS. Ya, salah satunya, buktinya adalah ada tombol dedikasi ini. Dedicated button ini untuk Copilot Plus yang ada di Lenovo Yoga Slim 7X. Seperti yang diumumkan di trip gue bersama Lenovo ke Bangkok beberapa bulan lalu, itu udah diceritain. Ada tombol Microsoft Copilot di semua Lenovo Yoga yang baru. Lenovo, gue siap berangkat lagi. Coba ya kita demo beberapa fungsi AI di laptop ini. Tolong buat gambar Manchester United
menang Liga Inggris 2025. Wih, kenapa rambutnya singa semua? Oke guys, nih gue ngetes dari kamera, ada Ridho di situ dan kita bisa gonta-ganti nih belakangnya, ada standar blur, ada portrait blur. Nah, muka gue kayak kartun gitu karena memang menggunakan filter yang animated. Ada watercolor, ada illustrated, ada pakai bahkan teleprompternya. Nah, teleprompter bisa juga. Jadi mata kita seolah-olah tuh selalu ngeliat ke kamera, padahal gue ngeliat sana, bener gak, Dok? Gue ngeliat ke sana, ke kanan, mata gue tetap kamera. Jadi kalau kita lagi meeting, sebenarnya gue baca teks, tapi mata kita dilihat seperti masih ngeliat kamera. Profesional kan? Oke, di sebelah terlihat ada CPU, ada GPU, yang CPU stabil, GPU ada. Nah, NPU ini tadi gerak karena gue sempat coba, tapi sekarang kita coba lagi. Misalnya, a pink dog flying over the ocean. Bener nggak gitu? Jadi kalau misalnya ini dognya, bener nggak? Kira-kira dia akan menemukan AI, a pink dog. Tada, itu bisa digambar, kira-kira seperti itu. Begitu kita request, NPU-nya naik. Misalnya kita ada live caption. Nah, ini adalah live caption, kita ganti bahasanya dulu. Jadi English, tapi kita nonton konten gue sendiri. Oke. Yang lebih dari 50%-nya dari luas temboknya menggunakan teknologi ini. Yes, ini adalah Tostem Part of Lixil. Kita akan bahas kusen aluminium, suatu bentuk teknologi yang beda di channel ini. Layak dibahas karena teknologi ini benar-benar ngaruh ke keseharian kita. Grammarnya lumayan ya, kita lihat di atas ini. Dan buat lo yang khawatir karena ini ARM, terus aplikasi ada yang nggak jalan, kita juga coba beberapa di most used apps buat gue. Aman tuh ya. WhatsApp oke ya. Nah, dengan semua kejanggihan dari prosesor Snapdragon X Elite yang baru, laptop ini kasih kita bekal memori RAM yang oke banget. RAM-nya 32GB, LPDDR-X5 dengan speed yang 8448 MHz. Itu gils, ini kenceng banget. Ini kayaknya ini RAM tercepat yang pernah masuk ke studio gue. Selain itu, ditambah dengan storage 1TB SSD M2 Gen 4 yang speednya itu udah kenceng juga. Jadi mau ngelakuin kegiatan produktif dan kreatif pasti lebih berasa lega dan satset. Dan nggak lupa tentunya Lenovo biasa. Lenovo Yoga Slim 7X ini dapat support 3 tahun ADP atau Accidental Damage Protection dan 3 tahun Premium Care. Bikin kita usernya makin ngerasa aman dan tenang untuk pakai laptop ini karena support ini udah 1000% lah. Kerusakannya disengaja maupun nggak disengaja sama Lenovo akan diganti secara free dan bisa diklaim lebih dari 1 kali. Dengan catatan tentunya. Nah, kan semakin jelas. Kita nggak bisa ignorant sama AI. Malah kita harus manfaatin sebaik mungkin. Untuk yang baik-baik tentunya. Makin jelas ya bahwa AI akan masuk di daily basis kita. AI akan semakin accessible, sesederhana dengan adanya Copilot Plus dedicated button. Atau integrated di email dan messaging kita, dan banyak lagi. Menurut gue ya, semua prosesor akan harus bisa AI. Ini baru awalnya aja. Prosesor AI akan makin banyak di setiap device dan akan makin powerful. Kudos untuk Lenovo yang bawa Snapdragon X Elite ke kita. Dan kudos juga untuk Qualcomm yang meramaikan pasar prosesor di laptop. Dan terima kasih untuk dukungannya ke tim gue. AI has been here for a while and will stay for a long time. It's up to us to how we want to use it or want to make the most of it. What do you think? Silahkan ramein komen di bawah. Semoga review basic ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye now!